mengapa firman Tuhan begitu berharga bagi kita. Di dunia ini, banyak orang yang mengalami ketidakadilan. Apakah kalian pernah mengalaminya juga? Terkadang, kita bahkan tidak bisa berharap kepada hukum dan hakim dunia, sehingga menengadah ke langit dan berseru kepada Allah untuk menuntut keadilan atas penderitaan kita. Jika di surga tidak ada hakim yang adil, betapa penuhnya dunia ini dengan ketidakadilan dan penindasan. Namun, syukurlah Allah yang adil telah berfirman bahwa Ia akan membalas setiap orang seturut dengan perbuatannya. Dalam kitab Wahyu, pasal 20 tertulis, "Lalu aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Dan dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Seperti firman ini, orang yang berbuat baik akan menerima ganjaran, dan orang yang berbuat jahat akan menerima hukuman sesuai perbuatannya." Betapa besar penghiburan bagi kita bahwa Allah benar-benar ada. Namun, pertanyaannya adalah, apakah aku sendiri telah melakukan yang baik di hadapan Allah? Allah yang adil tidak memihak kepada siapapun. Setiap orang, tanpa terkecuali, akan berdiri di hadapan takhta penghakiman Allah dan menerima penghakiman yang adil menurut perbuatannya. Kalau begitu, kehidupan seperti apa yang seharusnya kita jalani? Dalam 1 Petrus 3 tertulis, "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu." Karena itu, kita harus menjaga perkataan kita, meninggalkan ucapan yang jahat dan tipu daya dari bibir kita. Dan dalam Roma 12 juga tertulis, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, aku akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, engkau menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Kita harus percaya kepada Allah yang akan membalas dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita pun harus menanamkan dalam hati perkataan Yesus yang memerintahkan untuk mengasihi musuh kita. Dalam 1 Yohanes 4 tertulis, "Dalam hal inilah kasih Allah menjadi sempurna di dalam kita, yaitu supaya kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, demikian juga kita di dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." Seperti firman ini, kita harus menjadi wujud kasih yang sempurna. Ketika kita tinggal di dalam kasih Allah, ketakutan akan lenyap dan keberanian akan muncul. Kita harus mengenal kehendak Tuhan dan hidup menurut kehendak itu, karena setiap orang akan dihakimi menurut apa yang tertulis tentang perbuatannya. Mengharapkan berkat dari Allah memang penting, tetapi yang lebih penting adalah hidup dalam kewaspadaan agar tidak dihukum di hadapannya. Kiranya kita senantiasa hidup dalam firman setiap hari, berdoa tanpa henti, dan melakukan kebaikan sesuai kehendak Allah. Dalam nama Yesus,
Aku memberkati kalian semua. Lalu aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Dan dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Aku akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, engkau menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dalam hal inilah kasih Allah menjadi sempurna di dalam kita, yaitu supaya kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, demikian juga kita di dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini bersama kami. Mohon dukungannya dengan subscribe dan like, karena itu sangat membantu dalam pembuatan video.